Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepadanya dikarenakan nikmat yang Allah berikan pada kita tidak pernah berkurang. Setiap saatnya bertambah dan bertambah terus sesuai dengan harapan kita, la in syakartum la azidannakum. Yang kita juga bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk para pencintanya atau pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti insyaallah. Hari ini sudah masuk tanggal 5 di bulan Rajab. Ya, diingatkan kembali dengan bulan-bulan ini bahwa itulah hakikatnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih ada orang berdiskusi, berdebat tentang bolehkah merayakan tahun baru Masehi, maksudnya gitu ya, 1 Januari, ya tentunya boleh tidak bolehnya bahwa merujuk kepada apa yang digambarkan oleh Allah sendiri, bahwa Allah sendiri menamai 12 bulan atau menetapkan 12 bulan dalam setiap tahun itu, dan itu Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Ya, ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan berturut-turut bulan haram itu, dan 1 bulan lompat ya, bulan Rajab itu bulan ke-7. Itu terletak dalam surah At-Taubah ayat ke-6, ayat 36, mohon maaf. Jadi kita bertanya, bolehkah merayakan hari raya atau tahun baru Masehi? Jawabannya, tahunnya pun juga nggak ada dalam Al-Quran. Nah, 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah itulah yang kita kenal namanya tahun Hijriah. Tahun Hijriahnya memang ditetapkan ketika hijrah. Itu pun ditetapkan bukan oleh Rasulullah kan, tapi oleh Umar bin Khattab. Ya, oleh Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah menetapkan penanggalannya kapan mulainya. Ya, diambil momentumnya momentum hijrah. Ya. Tetapi nama atau 12 bulan yang ditetapkannya itu bukan ditetapkan oleh Umar, bukan oleh Rasulullah, tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 12 bulan itu ditetapkannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya nama bulannya sudah ada sebelumnya. Di zaman Rasulullah sendiri, Muharram yang menjadi nama bulan baru begitu ya. Muharram nama bulan baru. Ya. Sebelumnya bukan Muharram. Ya. Artinya bahwa perdebatan, pertanyaan bolehkah merayakan tahun baruan, ya lihat dulu tahun baru yang mana begitu ya. Bulan yang mana begitu ya. Bulan yang mana, karena bahwa bulan yang ditetapkan oleh Allah adalah dari mulai Muharram sampai Zulhijjah. Januari sampai Desember itu tidak ada. Jadi kalau Allah menciptakan atau menetapkannya Muharram sampai Zulhijjah, kira-kira kalau Januari sampai Desember siapa yang menetapkannya? Kalau bukan Allah, berarti selain Allah. Kalau selain Allah, ya paling tidak ya manusia yang menetapkannya. Ketika manusia menetapkannya, benar tidaknya dipertanyakan ya. Kalau Allah, sebagaimana saya sampaikan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran datang dari Tuhannya, dan ambillah apa yang datang dari Tuhannya itu jangan penuh keraguan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari di bulan Rajab yang penuh berkah ini karena Ramadan lagi, Rajab yang dijadikan bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi warning juga bagi kita bahwa biasanya sebagai termasuk Rasulullah SAW kalau masuk Rajab berarti bentar lagi akan Ramadan ya. 2 bulan lagi akan masuk Ramadan. Rajab selain bulan haram juga bulan persiapan untuk menuju Ramadan ya. Dan disitulah mulai kita menggelar ya karpet merahnya, diantaranya dalam doa kita, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baligna Ramadan. Nggak pernah ada doa bahwa sampaikanlah kami ke bulan tertentu, cuman inilah doanya, sampaikanlah ke bulan Ramadan. Jadi jangan ingin mati sekarang Pak, harus sampai ke bulan Ramadan. Semangatnya begitu, sampai bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan lah disebutnya Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Di antara keberkahannya disitulah turun Al-Quran. Nah, dalam doanya Rajab dan Sa'ban minta diberkahi. Kenapa? Walaupun bulan haram Rajab tidak disebut bulan berkah. Kenapa minta diberkahi? Karena kita akan menuju bulan berkah. Ya, perlu pembiasaan gitu. Sehingga diistilahkan oleh para sahabat kalau Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sa'ban bulan menyiram atau menyemai begitu ya, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Makanya kita ingin sampai bulan Ramadan karena kita memanen, ingin memanen. Apa yang dipanen? Ya apa yang ditanam ya. Kebetulan atau nggak kebetulan inilah qadarullah sebenarnya dengan bulan Rajab dijadikan bulan haram itu. Karena umumnya menghadapi bulan haram, termasuk dulu orang-orang yang sebelum Islam datang di bawah Rasulullah SAW, itu menghormati bulan haram ini. Bukan bulan yang dihormati karena Allahnya gitu kan. Allah yang menetapkannya, mereka menghormati yang ditetapkan oleh Allah ini. Kembali kepada tahun baru tadi, kita justru beda menghormatinya kan. Yang dihormati oleh kita bukan bulan-bulan haram ini. Bentuk penghormatan dari zaman jahiliyah sampai hari ini kepada bulan haram adalah mereka menghindari perbuatan zalim, menghindari perbuatan maksiat, atau bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan itu dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena setiap perbuatan, setiap amal di bulan haram ini akan dilipat gandakan balasannya. Baik itu kemaksiatan ataupun kebaikan akan dilipat gandakan. Sehingga orang yang bermaksiat dulu pun juga ketakutan. Karena rata-rata umumnya beriman gitu kan kepada hari pembalasan. Walaupun sudah mulai luntur-luntur begitu ya. Sudah mulai luntur-luntur ya sebagian tentang hari pembalasan itu, tentang hari kiamat itu. Tetapi umumnya masih menghormati bulan haram ini. Kalau sedang perang mereka gencatan senjata dulu. Kalau sedang berzina libur dulu. Kalau orang yang hobinya berjudi ya prek heula gitu kira-kira ya, cuti dulu dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian orang jahiliyah menganggapnya bahwa dengan datangnya bulan haram itu menggantikan dosa-dosa masa lalu gitu dengan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan ya. Sehingga mereka banyak berbagi, menyembelih hewan-hewan begitu banyaknya dibagikan ke masyarakat yang ada di sekitarnya karena ingin dilipat gandakan kebaikannya. Setelah datang Islam ditetapkan betul oleh Rasulullah SAW dan terus dijadikan tradisi kaum muslimin. Tetapi begitulah zaman kan, begitulah waktu yang kembali sebagai orang yang kita punya literasi pun juga ya jatuh bangun manusia itu kan. Jatuh kehinaan, bangun lagi mencapai puncak kemuliaannya. Dan saat itulah terjadi ketika jatuhnya manusia adalah saat meninggalkan atau saat ia meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
naik lagi bangkit saat-saat dia memang dekat dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, di zaman kita ini kan di bulan haram itu jangankan menghormatinya, nama bulan juga nggak kenal, nggak tahu juga. Makanya yang hafal kemarin gimana nanti tahun baru mau di mana, perayaannya di mana, bukan bulan Rajabnya gitu. Karena nggak tahu juga bulan apa. Sehingga jangankan menghormati bulan haram, bulan Rajabnya pun kapan pun nggak tahu. Kenapa? Karena memang nggak dipakai. Karena nggak di kalender-kalender di rumah kita pun juga nggak pernah dipajang. Kalaupun ada kalender Masehi kecil kalender Hijriahnya kan, itu pun suka keliru kan antara kalender Hijriah dengan kalender Jawa kan begitu. Ya. Kalender Hijriahnya tanggal doang, tapi kalau Jawanya ada pahing, ada kayak gitu begitu. Ya, lupa dengan itu semua. Sehingga nggak menghormati, akhirnya masuk bulan haram yang bermaksiat terus bermaksiat, bahkan semakin sibuk dengan kemaksiatannya, lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Ya. Barulah ketika para ustadznya mulai ceramah lagi menyampaikan, oh udah Rajab ya, gitu kan, bentar lagi Ramadan. Tapi nanti ributnya adalah kapan Ramadan mulai, kan begitu ya, ributnya begitu. Alhamdulillah masih meributkan Ramadannya kapan mulai. Jawabannya pasti sama Pak ya. Kapan mulai Ramadan Pak? Tanggal 1 Ramadan nanti ya, insya Allah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, karena semua yang terjadi di alam sendiri kan emang ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kaji setiap pekan pertama ini tentang Al-Quran, bahwa kalau kita mau ketika melihat momentum apapun pasti ada kaitannya dengan Al-Quran, karena kehidupan ini nggak pernah lepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing ya, kehidupan manusia. Artinya semua kehidupannya maupun zaman dahulu 15 abad yang lampau sampai ke depan pun yang sekarang disebut zaman milenial ini, setiap momentum kehidupan itu pasti ada cantolannya dalam Al-Quran. Tinggal mau nggak kita membuka-bukanya. Ya, kayak tadi tentang nama bulan, Allah udah tetapkannya tuh. Ya, nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu kan begitu kan tetapkannya. Ya, setelah ketika menciptakan langit dan bumi. Karena ketika menciptakan langit dan bumi kita manusia belum tahu, karena nggak ada keterangannya baik dalam Quran dalam hadis tentang kapan mulainya, sudah berapa lama mulainya. Tapi jelas Allah sudah menciptakannya kan begitu ya. Nah, hari ini kita ingin langsung saja masuk ke, kalau kemarin kan pengantar-pengantar tentang teori Qur'annya apa, sekarang ingin kita mencoba bedah satu persatu tentang Al-Quran yang menjadi bacaan kita. Ya, tidak akan lompat-lompat, walaupun tahu Al-Quran sendiri kita tahu turunnya Al-Quran nggak disebut lompat-lompat sebenarnya, bertahap sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Kalau kita memandangnya kayak melompat-lompat begitu, karena turun pertama surat Al-Alaq kan begitu ya. Yang kita tahu kalau Al-Alaq turun dalam Al-Quran sendiri, kita menetapkan atau membacanya di ujung, justru di juz terakhir. Padahal ditetapkan atau diturunkan oleh Allah awal-awal. Penyempurnaan Al-Quran pun juga Al-Maidah ayat ketiga diturunkannya bukan di akhir. Mohon maaf, diturunkannya di akhir, tapi ditetapkannya oleh Allah dan Rasulnya itu di juz ke-6 kira-kira begitu. Ya, kalau kita baca seperti itu kayak lompat-lompat begitu ya, lompat-lompat. Tapi sesungguhnya bukan lompat-lompat, karena itulah momentum hidup waktu itu seperti itu. Bahwa mengajarkan kepada kita apapun ayat Quran itu pasti sesuai dengan kehidupannya, baik dulu ataupun sekarang. Setelah Islam sempurna ya, tadi dengan diakhirinya turun surah Al-Maidah ayat ketiga, yang mana bahwa ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran itu sudah tersusun sedemikian rupa ya. Utsman bin Affan sebagai yang secara populernya membukukan ya Quran sendiri ya, bukan karena karangan beliau aja gitu kan, tetapi memang begitulah Rasulullah
menetapkannya ketika turun Al-Quran, tempatkan di sini, tempatkan di sini, tempatkan di sini. Sebenarnya sudah begitu ya. Walaupun di zaman Utsman lah mulai dibukukannya. Sebenarnya di zaman Abu Bakar sudah mulai gitu. Tapi resmi menjadi sebuah kitab, ya, di sebuah buku gitu kan, itu di zaman Utsman bin Affan. Oleh karena itu Quran yang sampai ke kita disebutnya umumnya adalah Quran Utsmani. Dicetaknya di zaman Utsman. Ya. Arahan panduannya begitu, walaupun dicetaknya di sini juga kan begitu ya. Kita tahu bahwa dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas. Gitu. Yang kita kenal ada 114 surat, ada 30 juz. Ada berapa ayat? Ya, pernah ngitung Pak? Ya, katanya begitu. Zaman waktu saya kecil 6666 kan begitu ya. 6666 gitu ya. Sekarang 6236. Padahal sederhana ngitungnya kan. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Baqarah tambahin aja terus begitu kan. Tapi kita baru dengarnya katanya aja. Buktikan nanti Pak ya. Al-Fatihah berapa ayat Pak? Al-Baqarah? Nah, Ali Imran? 200. An-Nisa? Mulai lupa kan. Hafalnya baru situ tuh. Lanjut aja ke Al-Ikhlas berapa ayat? Lupa juga Al-Ikhlas berapa ayat. Ya. Ya. Jadi kita mau jumlahkan nih kalau begitu saja. Tapi kenapa ada perbedaan 6 gitu kan ya. Ada cara memandang menghitungnya berbeda. Jadi kita bisa masuk ke Al-Fatihah misalkan ya. Nah, kita masuklah surat Al-Fatihah. Bahwa ayat pertama atau surat pertama dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Akan tapi sebenarnya kalau merujuk pada surah Al-Hijr ayat ke-87, Al-Fatihah tidak termasuk Al-Quran. Ya, saya bacakan misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal adzim. Wah sungguh dan sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ulama sepakat 7 ayat ini adalah Al-Fatihah. Wal Qur'anal adzim, dan Quran yang agung. Jadi Allah menurunkan itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah dan Quran. Al-Fatihah terpisah dari Quran. Makanya kalau lihat dalam pencatatan Quran sendiri, juz pertama itu tidak dimulai dari Al-Fatihah. Tadi dimulai dari Alif Lam Mim. Kalau cetakan Quran yang dulu, itu di atasnya suka ada nama juznya kan, pertama itu. Tapi yang kita kenal cuma satu, juz terakhir. Namanya apa? Juz Amma. Kenapa juz Amma Pak? Ya, diambil dari kata pertama, juz pertama itu amma yatasa'alun. Juz pertama diambil dari kata pertama, ya, dan ambil semuanya begitu. Nama juz itu diambil dari kata pertama juz itu. Yaitu juz pertama Alif Lam Mim. Juz kedua Sayakulun, dan seterusnya. Nggak diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, tidak diambil dari situ. Tidak diambil dari Al-Fatihah, tapi dari Alif Lam Mim. Jadi kalau merujuk dari ayat ini bahwa sebenarnya Quran itu ada 113 surat. Karena Al-Fatihah di luar gitu. Dan namanya juga surat Al-Fatihah kan. Kalau dari rujukan literatur kita bahwa Al-Fatihah itu kan muqaddimah, pembukaan. Jadi buku yang dicatat oleh manusia, kan muqaddimah itu bukan bagian dari buku. Bukan bagian dari buku. Tapi muqaddimah menggambarkan seluruh isi buku itu. Tapi Al-Quran bukan merujuk kepada buku, justru buku itu merujuk pada Quran. Karena mulai penulisan buku justru ada Al-Quran. Orang Arab sendiri mulai memiliki istilahnya nahwu shorof dalam bahasa Arab, tertata bahasanya setelah ada Al-Quran.
Jadi bukan Al-Quran ditata oleh bahasa, ada nahwu sorobnya, tata bahasanya dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu yang resmi gitu kan, yang mulai tertata dengan tata bahasanya setelah adanya Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita melihat Al-Quran, beberapa bahkan banyak gitu kan, kata-kata kalimat-kalimat Al-Quran tidak sesuai dengan nahwu sorobnya. Ada keunikan tersendiri karena mukjizat ya begitu, keunikan sendiri. Misalkan kalau dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu yang panjang bacaannya itu biasanya ada alif, ada iya mati atau waw mati di depannya. Ya, pasti begitu kalau belajar bahasa Arab. Misalkan kitanya itu ada alif, bisa kita ada alif karena panjang. Tapi dalam tulisan dalam Al-Quran kitabah kadang ada alif, kadang tidak ada. Karena itu oleh awal Al-Quran kan disebutnya gundul. Ya, orang yang sudah memahami ya nggak ada masalah gundul itu. Bagi orang yang tidak bisa memahami bisa salah. Ya, ketika kitabahnya tidak ada alifnya pendek. Nah, diubuhilah oleh ulama-ulama Quran kita bahwa itu harus panjang karena nggak boleh tambah alif tuh. Kalau memang dari sononya nggak ada alifnya nggak boleh tambah alif, tapi diberikan harokat fathah berdiri, ya. Karena dalam penulisan harokat cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia berbeda. Ya. Perbedaan tapi tidak perlu diperdebatkan. Karena ini memudahkan saja, memudahkan yang membacanya. Karena harokat itu tambahan, sifatnya membantu. Tapi kalau huruf-huruf ayat Qur'annya ya nggak boleh tambah-tambah. Jadi walaupun berbeda gitu kan pengharokatannya, tapi huruf demi hurufnya itu tidak ada yang berbeda, baik cetakan Timur Tengah atau cetakan Indonesia. Kecuali nanti kalau masuk dalam qiraah sab'ah, 7 qiraah yang itu ada sedikit perbedaan memang ya dalam penambahan hurufnya. Tapi qiraah sab'ah itu pun yang dibolehkan oleh Rasulullah. Ya, jadi 7 qiraah cara membaca itu yang dibolehkan oleh Rasulullah. Tapi 7 qiraah ini ya semuanya berdialek Arab gitu kan, bukan berdialek Sunda, Jawa begitu. Makanya ketika baca Quran dengan lagu Kinanti atau lagu Bengawan Solo kan jadi aneh, Pak. Merujuknya harus ke sana dialeknya gitu kan ya. Membaca Quran tuh harus kayak Rasulullah baca Qurannya, baik kaidah panjang pendeknya ataupun juga melagukannya kan begitu. Bahkan melakukan Al-Quran sendiri, membaca Al-Quran sendiri adalah ya mungkin kalau bagian daripada memperindah bacaan Quran sendiri itu poin keberapa gitu kan ya. Tapi yang maksud memperindah bacaan Quran itu adalah dengan tajwidnya. Ya. Jadi dengan tajwid dipraktekkan dengan benar itu akan melahirkan lagu sendiri, irama sendiri. Ya. Jadi ketukan-ketukan itulah yang menjadikan iramanya. Ya. Nah dari dialek itulah beragam. Tapi umumnya sekali lagi bahwa Quran yang sampai ke kita adalah Quran Utsmani. Ya. Quran Utsmani. Nah sekali lagi bahwa kalau lihat rujukan surat Al-Hijr ayat 87, Al-Fatihah itu di luar Al-Quran. Karena Al-Sri menyatakan begitu. Minal sab'an minal mathani wal Qur'anal Al-Dima. Allah menurunkan 7 ayat diulang-ulang, nggak disebut sih nama Al-Fatihahnya ya. Karena Allah pun tidak pernah menyebut nama surat apapun gitu kan ya, tapi disebutnya adalah karakternya ya. Dan sepakat para ulama Quran kalau 7 ayat diulang-ulang itu ya Al-Fatihah. Cuma nanti perbedaannya dimulai dari mana Al-Fatihahnya. Ada yang dari basmalah, ada yang dari hamdalah. Hanya imam juga ada yang berbeda. Kalau saya tadi mulai dengan basmalah. Karena kalau saya meyakininya dari situ gitu. Tapi ada juga yang ketika jadi imam tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Tapi dia membaca basmalah sebenarnya. Yang beda cara praktek ketika jadi imam sholat.
dikeraskan basmalahnya atau tidak. Jadi bukan tidak dibaca, tapi dikeraskan atau tidak, dizaharkan atau disirkan. Itu yang jadi perbedaan. Dan tidak ada masalah, gitu, yang tidak ada masalah, karena semuanya ada rujukan. Nah, kembali kepada tadi bahwa Allah menurunkan Al-Fatihah itu bukan di awal, tapi ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya justru di awal dalam Al-Quran. Disebut Al-Fatihah tadi karena Al-Fatihah adalah pembukaan. Al-Fatihah adalah muqaddimah, di mana umumnya kita manusia tahu kalau pembukaan itu ya ketika belum masuk kan. Belum masuk Quran atau belum masuk masjid, masuk pintu dulu, buka dulu pintunya. Artinya kalau kita ingin memahami Al-Quran, masuk dulu ke pintunya, buka dulu gitu. Dan setiap umat Islam pasti harus membaca Al-Fatihah. Bahkan saya pernah sampaikan kan, belum bisa baca Quran pun Al-Fatihah harus dibaca gitu kan. Karena dia harus membaca berulang-ulang. Tadi kan diulang-ulang 7 ayat ini, dan semua orang sepakat bahwa 7 ayat diulang-ulang itu dibacanya cuma 1 dalam waktu sholat. Itu yang minimalnya. Setiap kaum muslimin akan membaca surah ini minimal 17 kali. Itu kalau melaksanakan sholat fardu saja kan, 17 kali. Ya, bisa dibayangkan sehari 17 kali baca surah Al-Fatihah, karena nggak ada surat lain yang dibaca diulang-ulang. Jadi nggak ada surat lain yang dibaca diulang-ulang. Ada sesungguhnya seorang muslim kalau dia sholat pasti baca Quran, nggak mungkin enggak. Jadi Allah nyuruh kita baca Quran tuh pasti dilakukan oleh kaum muslimin, kecuali kalau dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat dipertanyakan keislamannya kan? Karena itu bagian dari rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan, dilaksanakan berpahala, kata kita kan dalam kaidah fikihnya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apun nanti dalam fikih ibadahnya itu berbeda. Ada yang tegas kalau orang nggak sholat tuh kafir gitu kan. Agak lembut dikit zalim gitu kan. Walaupun dirunut juga sih memang alasannya kenapa nggak sholat. Oh, perempuan. Kok perempuan nggak sholat? Datang bulan. Kok perempuan berjenggot? Gitu kan. Gennya berbeda soal perempuan. Perempuan soalnya kan boleh meninggalkan sholat, bahkan dilarang memang mengerjakan sholat. Ya. Bagi yang tidak datang bulan wajib sholat, bagi yang datang bulan wajib meninggalkan sholat. Ini dipahami juga karena nggak ada ibu-ibu di sini ya. Bagi ibu-ibu ya mungkin nanti bapak-bapak diterangkanlah ke istrinya segala macam bahwa ketika dia datang bulan meninggalkan sholat itu jangan merasa resah atau jangan merasa aduh saya ini nggak ibadah. Jangan, meninggalkan sholat itu dalam rangka ibadah karena perintah dari larangan dari Allah. Mengerjakan perintah Allah itu ibadah, meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah. Jadi jangan merasa nggak afdol nggak sholat, jangan merasa. Ya. Justru ya harus ditinggalkan gitu. Nggak boleh puasa gitu kan, nggak boleh puasa. Berbangga dirilah gitu bagi yang datang bulan. Saya mah nggak sholat datang bulan. Saya nggak puasa datang bulan, berbangga diri aja. Kenapa berbangga diri? Mengerjakan atau meninggalkan perintah dari larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dalam rangka ibadah. Ya. Maka dari itu bahwa orang yang ya kayak kita, ya hikmahnya kan disuruh sholat terus begitu kan. Ya. Kayak wanita libur dulu. Dua-duanya jangan dalam posisi malas. Mengerjakan sholat dan meninggalkan sholat tetap dalam kondisi harus beriman, semangat. Nanti akan masuk Ramadan kan bahwa yang bangun di waktu sahur bukan yang puasa saja, semuanya harus bangun waktu sahur.
Keberkahan ada di situ. Ya. Di antara keberkahannya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur tempatnya beristighfar, perbanyaklah istighfar. Kebanyakan kan orang yang tidak puasa nggak mau bangun, Pak. Ibunya, Lis bangun Lis, sahur. Aku mah nggak puasa mah. Yang suruh bangun tuh bukan yang puasa, semuanya harus bangun. Bahkan jika perlu ambil keberkahan kan orang yang berpuasa tuh nyiapin makanannya, masak dan segala macamnya kan. Agar pahala orang berpuasa diambil oleh dia. Bukan membayangkan saat berbuka saja, jadi menyiapkan sahur pun pahala orang berpuasa akan diambil sama dia tanpa mengurangi yang berpuasa. Ya. Nah, kembali bahwa Al-Fatihah adalah surat pertama. Surat pertama, walaupun kita sudah begitu, ya, umumnya manusia dan dicatat dalam Quran pun disebut begitu, ayat surat pertama, Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ini salah satu di antara dua surat yang namanya tidak ada dalam isi suratnya. Sama ya, semua juz, semua surat tuh namanya itu diambil dari kata dalam isi surat itu. Kalau juz tadi diambil dari awal kata, tapi kalau nama surat itu tidak semua dari awal kata. Ya, kadang di tengah, kadang di akhir, gitu kan ya. Kayak Al-Baqarah sendiri diambilnya di tengah-tengah, bukan di awal. Ya. Semua surat begitu, bahwa nama suratnya ada dalam isi suratnya, kecuali dua surat, itu Al-Ikhlas, ya ada kan? Dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Al-Ikhlas dalam isi suratnya. Begitupun Al-Fatihah. Dari mulai basmalah sampai Ad-Dhalin nggak ada tuh Al-Fatihahnya. Ini menggambarkan bahwa dua surat ini termasuk Al-Fatihah, bahwa Islam inti daripada ajarannya menggambarkan tentang kemurnian ajaran atau yang disebut dengan keikhlasan. Bahwa makna ikhlas itulah sesuatu yang memang tidak nampak dan tidak dinampakkan. Ikhlasnya pun nggak disebut begitu. Jadi kalau ada orang ikhlas tapi nyebut-nyebut, saya mah ikhlas Pak, itu yang ikhlas. Kada disebut-sebut nama ikhlasnya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ingin tahu orang tua saya itu ikhlas itu. Saya Pak datang ke sini, saya mah ikhlas Pak, ridho Allah Ta'ala demi Allah, sampai demi Allah lagi kan. Bahwa ingin yakin bahwa saya ini ikhlas itu. Bahwa orang yang ikhlas justru tidak pernah menyebut-nyebut itu. Makanya nanti masuk ke Al-Baqarah misalkan, orang yang berinfak itu, ya, yang berinfak disebutkan oleh Allah, berinfak fisabilillah. Mereka tidak pernah menyebut-nyebut nama infaknya kepada orang yang diberi infaknya. Bahwa dulu kamu saya bantu loh gitu kan, gak pernah nyebut-nyebut. Apalagi sambil menghina-hinakan. Ya. Jadi menjaganya amal-amal gitu jangan disebut-sebut lagi amalan itu. Walaupun bahwa Allah pun mengajarkan bahwa berinfak secara terang-terangan, berinfak secara diam-diam, baik dua-duanya gitu. Kenapa Pak? Infaknya selumputan gitu. Yang ikhlas, itu ikhlas itu namanya. Kencrengnya kalau Jumatan rata-rata kan kenceng beredar. Dia udah ikhlas mungkin gitu ya. Beredar tuh nggak masukin kencreng tuh. Beres Jumatan ditanya, Pak, tadi kenapa nggak ngisi kencreng? Saya mau ikhlas, nanti mau ke situ aja supaya nggak ada yang orang lihat. Itu ngomong udah nggak ikhlas itu. Infak terang-terangan masukin walaupun kencrengnya gede orang lihat dengan istilah sembunyi-sembunyi itu kebaikan, boleh. Walaupun diajarkan oleh Nabi, bahwa ketika tangan kanan berinfak, tangan kiri jangan boleh tahu. Tapi kan itu sebuah kiasan. Sebuah kiasan.
Justru boleh jadi orang yang berinfak tidak ada yang mengetahuinya, tapi menjadi berubah tidak ikhlas dikarenakan tadi diomongkan. Ini yang mana Al-Fatihah sendiri. Jadi awal surat, karena memang nanti puncaknya atau kayak surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas itu ditetapkannya di ujung Quran. Itu kan kemurnian. Perjalanan hidup manusia itu awal dari Allah, akhir ke Allah lagi begitu kan. Termasuk dari konsepsinya, persepsinya, gambaran tentang Islam itu. Bahwa kita harus memahami Islam itu dengan gambarannya datang dari Allah dan di akhir pun juga dari Allah. Di ujung Al-Quran itu ya surat Al-Ikhlas 3 surat. Yang sama itu 3 surat ini pun Al-Fatihah dibaca diulang-ulang. Cuman beda pengulangannya, tapi nggak ditetapkan dalam sebuah ayat juga. Kalau Al-Fatihah tadi ada di dalam surat Al-Hijr kan, ditetapkannya oleh Allah 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu adalah diulang-ulangnya sesuai dengan sunnah Rasul. Karena 4 surat ini ikrar. Ikrar menuhankan Allah. Nah, kalau kita lihat Al-Fatihah sendiri. Al-Fatihah sebagai pembukaan kan menggambarkan seluruh isi Quran. Luar biasanya kan 30 juz tadi dengan sekian ribu ayat hanya oleh Allah diremas gitu kan, diambil intisarinya dengan 7 ayat. Ya. Yang itu harus dibaca diulang-ulang. Yang sesungguhnya idealnya bahwa manusia itu ketika sebagai seorang beriman harus baca Quran itu tiap hari khotam Quran. Tapi Allah juga Maha tahu kemampuan manusia. Bahwa keterbatasan dengan berbagai kesibukan manusia itu sendiri nggak mungkin mengkhotamkannya dalam sehari. Dan itu pernah dipraktekkan, disimulasikan oleh Rasulullah SAW di satu malam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, khotamkan Quran malam ini. Ya geleng kepala semuanya, gimana caranya gitu kan. Bukan sehari, semalam, malam ini kata Rasulullah khotamkan Quran. Sehingga sahabat pun bertanya, gimana caranya ya Rasulullah mengkhotamkan Qurannya. Kata Rasulullah, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, khotam Quran. Sehingga menjadi kesepakatan ulama Quran, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Karena baca 3 kali, khotam Quran. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, Al-Fatihah diturunkan oleh Allah, ini kemudahan bagi hamba Allah yang beriman pada Allah agar bisa membaca Al-Quran secara menyeluruh. Bahkan kalau kita hanya menguasai Al-Fatihah saja sudah cukup begitu, karena itu menggambarkan seluruh isi Quran atau menggambarkan seluruh Al-Islam itu sendiri. Itulah Al-Fatihah, itulah muqaddimah, itulah pembukaan maksudnya kan begitu. Karena semua buku, lihat kayak buku. Ketika kita membaca muqaddimah itu menggambarkan isi Quran kan. Tapi kalau dalam buku, karena manusia punya keterbatasan, menggambarkannya jelas itu kan. Isi buku ini, bab pertama isinya ini, bab kedua isinya bukan begitu kalau nulis buku Pak. Agar membuat kita tertarik, ingin masuk ke isinya kan begitu. Padahal sesungguhnya ketika kita beli buku atau membaca buku, kalau sebagai muqaddimah atau awalan kita kan ya baca aja muqaddimah udah cukup Pak. Pakai ceramah, isi buku ini adalah ini halamannya segini begitu. Itu baca muqaddimah doang. Tapi orang mendengar kayaknya hebat orang ini. Kayaknya baru baca dia tadi itu udah hafal tuh. Karena di muqaddimahnya begitu menggambarkan isi buku. Al-Quran atau Al-Fatihah tidak menyebutkan halaman sekian juz sekian, tidak. Ya, Allah lebih luar biasa lagi karena ini mukjizat kan 7 ayat. Tidak menggambarkan halaman sekian ayat sekian tuh, tidak ya, tapi menggambarkan isi Quran itu. Kan nanti lahirlah karena Al-Quran Al-Fatihah itu menggambarkan isi Quran, lahirlah banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Al-Fatihah. Di antaranya yang paling umum kita pahami bahwa Al-Fatihah adalah obat penyembuh. Bukan kita saja yang memahami itu, ulama-ulama dulu begitu, ulama Al-Quran begitu. Ya, penyembuh segala macam racun, penyembuh segala macam penyakit.
Pernah ada yang bertanya sama saya, tapi Ustaz saya baca Al-Fatihah nggak sembuh-sembuh lagi saya. Ya bacanya salah. Lihat orang yang tukang ruqyah, Pak. Baca Al-Fatihah itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan baca yang benar. Nah, sederhana aja kalau kita sedang sholat. Apa perasaan kita sedang sholat? Kan sholat sendiri kan wasta'inu bisobri wassalah. Wajar tuh kalau Allah pun mengatakan sholat itu penolong bagi kalian kan. Kan di situ banyak doa. Di antaranya ada Al-Fatihah juga di situ. Ada sebuah sabda firman Allah dalam hadis qudsi kan, inna dzanni abdi bi, kan begitu. Sesungguhnya prasangkaku, kata Allah, sama dengan prasangka hambaku. Ini saat sedang sholat, sesungguhnya kita harus ingin ditolong Allah. Wah, sholat itu kita ingin minta pertolongan dari Allah. Yang sesungguhnya bahwa kalau ada masalah pun dengan sholat selesai. Kita punya suatu cita-cita dengan sholat selesai karena ditolong oleh Allah. Ini banyak orang mengatakan saya udah sholat berkali-kali, pun sholatnya kok enggak ditolong-tolong sama Allah. Apa prasangkanya saat sedang sholat? Itu nanti masuk ke khusyuk dalam sholat, kan prasangka kita. Saat Allah, apa prasangka kita saat takbir itu? Kebanyakan masyarakat kita sholat tuh ya komat kamit doang kan bibirnya itu. Allah Akbar. Jadi terbukti kalau sedang sholat sunnah cepet-cepet. Kalau sholat fardu soalnya ngikutin imam. Imamnya lama ikut ilama, nggak mungkin cepet-cepet dia kan. Tapi sholat sunnah, yang terkadang imamnya begitu, kalau sholat sunnah cepet amat begitu kan. Loh kalau jadi imam kok lama, sholat sunnah cepet gitu kan. Karena memang hanya komat kamit aja gitu kan, baca jampe-jampe, kayak jampe-jampe mau jampein siapa gitu kan, dari mulai Al-Fatihah sampai seterusnya kan begitu ya. Ketika Al-Fatihah itu akan menjadi dapat fadilahnya, dihayati Al-Fatihah itu membaca. Saat baca Bismillahirrahmanirrahim. Adakah perasaan dalam diri kita bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Atau jangan-jangan saat Bismillahirrahmanirrahim mau menyembuhkan orang, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin nggak ini saya sembuh ya? Ya sudah, nggak akan sembuh kan? Kita jadi ragu gitu. Ragu dengan Al-Fatihah. Makanya ada kisah kan seorang sahabat ya pulang dari medan perang gitu kan, kehabisan perbekalan, melewati sebuah kampung, kemudian istirahat mereka di situ dan diutuslah salah seorang sahabat ini untuk meminta perbekalan gitu, minta bantuan ke masyarakat kampung. Qadarullah ketika sampai di kampung itu, kepala kampungnya sakit. Ya, demam gitu kan, diserang serangga gitu kan. Warga sekitarnya memberikan syarat, boleh kami akan memberikan apa yang diminta ya, berupa perbekalan itu, tapi syaratnya sembuhkan dulu kepala kampungnya gitu kan. Sahabat ini bukan tukang ruqyah, bukan tabi, bukan apapun, dia tentara gitu kan. Karena butuh perbekalan itu dan dia utusan dari Rasulullah, kita harus dapat kan, nggak agak malu dan dianggap tidak taat kan kalau nggak dapat gitu. Dalam dunia begitu kadang-kadang gitu, kamu pergi itu cari perbekalan, kalau nggak dapat jangan pulang kan, suka begitu tuh. Nah, dia periksa kan, kalau kayak saya mau kayak pura-pura tabib aja periksa gitu kan. Wah, bengkak di tempat disengat serangganya kan, demam. Tanpa berpikir panjang dia kan, dia membaca surah Al-Fatihah. Nah, beres diludahin ke tangannya, diusapin ke tempat bengkaknya tadi. Seketika hilang demamnya, sembuh. Semuanya takjub, termasuk orang ini takjub. Wah, nggak pernah nyembuhin orang gitu kan. Wow gitu kan, kira-kira begitu. Ya. Sembuh.
hanya diberikan perbekalan. Tapi dalam perasaan dia pun juga kok bisa gitu saya gitu kan. Tapi itulah Al-Fatihah yang dibacakannya itu penuh dengan keimanan gitu kan. Itu ada kasih sayang Allah segala macam kan. Bukan teori kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, bukan teori. Itulah keyakinan. Tapi karena pengalaman baru bagi tentara ini datang ke Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah kami berbuat begini gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dan baru dikasih hadiah gitu kan, berupa perbekalan kambing segala macam. Kata Rasulullah, sadaqta, apa yang kau lakukan benar gitu kan. Dan apa yang kau dapatkan itu halal, silakan ambil aja, makan aja gitu kan ya, sembelih aja silakan begitu. Sekali lagi, ini tentara biasa gitu kan, bukan sahabat mulia kayak Abu Bakar, Umar, bukan begitu. Artinya setiap orang bisa. Itu satu fadilah Al-Fatihah kan, bisa. Tapi saya ingin nambahkan bahwa Al-Fatihah sendiri disebut pembuka itu, ya, jangan hanya dibayangkan membuka gitu kan, hanya menggambarkan isi. Quran sendiri kan tadi akan membimbing kita dalam kehidupan. Al-Fatihah adalah membuka. Dengan dibimbing Al-Quran kita akan selamat dunia akhirat. Ya, lebih kerennya lagi akan menguasai dunia akhirat. Dan kita akan masuk Quran kan, memang Al-Quran itu atau Allah berfirman itu menciptakan isi dunia ini ditaklukkan untuk manusia. Di antaranya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan itu, walladzi kan khalaqalakum fil ardi jami'an. Jadi dunia, si isi bumi ini semuanya diciptakan untuk kamu. Sedangkan kita lahir ke dunia kan dengan modal tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Makanya kasih Allah modal tuh Al-Quran untuk menaklukkannya. Jadi Al-Fatihah adalah sebagai, selain disebut surat pembuka, itulah ayat surat penakluk. Ya, pembuka itu penakluk. Di zaman perjuangan penaklukan Islam, bahwa ya pembukaan. Makanya ketika menang itu disebut futuh, tertaklukkan, futuh Mekah gitu kan. Mekah ditaklukkan kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, penakluk Konstantinopel disebutnya Muhammad Al-Fatih. Orang Turki nyebutnya Mehmet gitu kan, Mehmet II itu namanya. Kita umumnya menyebutnya Muhammad, disebut Al-Fatih karena menaklukkan Konstantinopel. Ya. Kenapa menaklukkan yang lain nggak disebut? Tapi kalau Konstantinopel ditaklukkan karena memang Rasulullah sudah menggambarkan itu, bahwa nanti akan ada penakluk Konstantinopel sebelum menaklukkan Romawi, kan begitu. Makanya semua bentuk penaklukan dalam Islam itu merujuknya ke situ, ya, ke Konstantinopel. Yang hari ini PR kita adalah menaklukkan Romawi. Saya pernahnya pada Ali Sirah bahwa kalau Romawi sudah tertaklukkan belum sampai hari ini, gitu kan? Kenapa saya bertanya? Karena umat Islam kayaknya nggak pernah mendengar saya, termasuk saya, gitu kan? Kapan menaklukkannya? Padahal Rasulullah kan dalam riungan kayak begini, ya muncul dari obrolan ringan aja pertanyaan sahabat, ya Rasulullah gimana kita menaklukkan mana dulu gitu, Konstantin dulu atau Romawi dulu? Kata Rasulullah, nyantai ngobrolnya Pak, nggak serius. Konstantin dulu aja, kata Rasulullah, Romawi nanti aja gitu begitu. Tapi dari situ karena omongan Rasul kan hadis, petuah gitu kan, panduan. Itu menjadi rujukan para sahabat sejak itu terus memburu Konstantinopel. Dan memakan waktu berapa? 800 tahun. Sejak Rasulullah wafat sampai ditaklukkannya oleh Mehmed itu sendiri. Dan Muhammad Al-Fatih sendiri ingin terus sampai ke Roma. Jadi dia merangsek terus ke Eropa Barat, terus ingin menaklukkannya. Tapi ya begitulah takdir Allah. Penakluk Konstantin tidak akan menaklukkan Romawi karena takdirnya saja segitu.
Beliau masih muda kan meninggalnya juga di usia 40-an. Masih muda, jatuh sakit. Tidak kalah perang, jatuh sakit beliau. Mirip kayak siapa? Khalid bin Walid. Khalid ini ingin mati di medan perang. Syahidnya ingin di medan perang, tapi nggak syahid gitu. Sampai dia menangis kan tempat tidurnya. Dihibur oleh para sahabat, wahai Khalid, engkau ini Saifullah gitu kan. Dia gelarnya Saifullah. Sejak dia masuk Islam, pedangnya disebut Saifullah, pedang Allah. Ya nggak mungkin pedang Allah kalah di medan perang gitu. Kalau pedang Allah kalah di medan perang, gimana pedang saya? Kira-kira begitu kata sahabat kan. Makanya Khalid tidak jatuh kalah di medan perang. Termasuk Muhammad Al-Fatih, kan ini pemimpin sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan, nggak akan mungkin kalah di medan perang. Maka dari itu beliau meninggal bukan di medan perang, sakit. Momentumnya itu. Nah, kita punya momentum satu lagi, Pak, harusnya Romawi itu. Di mana Romawi sekarang kan gitu. Yang jelas-jelas sebagai institusi negara ya Vatikan, Pak. Italia kan Romawi itu. Dan semua merujuk ke situ kan. Agama Nasrani ke situ, walaupun Protestan, Katolik juga ke situ, nunggu paus tuh kan begitu. Nah, Al-Fatihah dibaca, kenapa harus diulang-ulang oleh kita dibacanya? Karena itu menanamkan jiwa pada hamba-hamba Allah yang beriman tuh agar ini jiwa penakluk begitu. Ya, jiwa penakluk. Akan membuka kehidupan dari mulai baca Quran terus, Al-Fatihah ke Al-Baqarah terus begitu kan. Ya. Yang ujungnya kalaupun kita diberikan, ditakdirkan oleh Allah menaklukkan seisi dunia ini, kembali ke Allah. Saya lagi nonton ini, Pak, Kurus Osman, bangkitnya Utsman. Disebut bangkitnya karena umat Islam sedang terpuruk waktu itu kan. Itu akan lahirnya Turki Utsmani. Wajar kalau umat Islam itu menang. Karena dalam kondisi apapun yang dia cari kematian. Ketika diancam mau dibunuh, memang dia dicarinya oleh dia gitu kan. Kadang-kadang musuh itu bingung kan. Diancam malah seneng gitu. Mau saya bunuh aja, ya udah bunuh sekarang. Mau saya perang tuh nunggu kematian, nunggu syahid gitu kan. Nggak syahid udah luka sekian pun udah nggak syahid. Kayak tadi Khalid pun kan udah puluhan tuh di punggung, di badannya segala macam tuh, tombak, bekas panah segala macam kan. Nggak syahid. Sedangkan musuh wajar kalah itu, Pak. Mereka perang ingin hidup. Sehingga diancam, ulah langsung ketakutan kan. Ditawarin harta dunia, nggak mau orang Islam, Pak. Nah, kamu tinggalkan tuh. Nih, saya kasih tuh 1 peti emas. Ditolaknya. Kenapa ditolak? Surga gantinya gitu. Apa peti emas ini? Wong udah menang pun nggak diambilnya, dibagiin lagi kan kira-kira begitu. Sehingga bedakan dengan zaman sekarang kan. Orang Islam zaman sekarang kan, tak bunuh kamu nanti, udahlah ikut aja gitu kan. Nah, kamu lah daripada capek-capek ceramah teriak-teriak sana nih, kasih jabatan kamu, iya saya ambil, udah habis aja lah dia gitu kan. Itu yang buat dulu di Indonesia pun juga para penjajah Belanda dari Spanyol ke Indonesia tuh bingungnya di situ kan, gimana cara ngalahin orang Indonesia karena diancam mati, memang yang diinginkan itu. Tapi keinginan kematian mereka bukan frustrasi kan. Mereka berdoa pada Allah. Tapi saat berdoa bukan ingin diselamatkan dari kematian mereka itu. Para pejuang itu. Berdoa ingin dimenangkan peperangannya. Yang menangnya mau dia, mau turunannya itu nggak ada masalah. Yang penting menangkan perjuangan ini. Kalau dia mati itu bagian daripada menyirami bumi ini dengan darah-darah syuhada, kira-kira begitu. Dan itu kan nonton banget ke Palestina kan begitu. Mereka nggak ada yang mau keluar dari Palestina kan, karena memperjuangkan tanah airnya.
Karena Al-Fatihah ditanamkan betul. Itu yang maksud Al-Fatihah dibaca diulang-ulang sama 17 kali. Bahkan kalau mau terus ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Atau bahkan kapanpun boleh baca Al-Fatihah. Ya. 3 prinsip dalam Al-Fatihah. Dan itu menjadikan gambaran 3 prinsip Al-Quran. Wah, seluruh isi Al-Quran menggambarkan 3 hal. Karena Al-Fatihah pun menggambarkan 3 hal itu. Pertama adalah menggambarkan tentang Sang Khalik. Siapa Khalik itu? Siapa pencipta itu? Kalau kita lihat itulah ayat pertama sampai ayat keempat. Kalau dimulai dari basmalah ya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi prinsip pertama, gambaran Islam pertama, gambaran Al-Quran secara menyeluruh itu adalah yang pertama menjelaskan tentang Sang Khalik. Siapa Khalik itu? Siapa pencipta itu? Karena permasalahan manusia ya di sini. Segala bentuk penyimpangan manusia dari dulu sampai sekarang adalah tentang ketuhanan. Berkali-kali kan Nabi itu diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada penyimpangan ketuhanan di situ, yang disebut kemusyrikan. Orang dulu nggak disebut ateis, gitu. Orang dulu nggak disebut tidak punya Tuhan, tapi kemusyrikan. Karena fitrahnya manusia itu harus bertuhankan. Cuman ketuhan yang mana itu yang masalahnya. Seorang nabi pun menggambarkan kepada kita kan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelajah untuk mencari Tuhannya kan? Menatap bintang di malam hari, menatap bulan, sampai melihat matahari. Ya. Padahal itu sejak lahir dia sudah melakukan itu kan, sudah tahu itu. Tapi digambarkan ketika dia menatap, merenungkan bintang, bulan, matahari beredar, itu sudah dewasa kan. Dan kalau kita lihat sejarahnya, kenapa Ibrahim pencarian Tuhannya dengan cara itu? Karena di awal dia belajar, didatangkan oleh ayahnya itu seorang astronom gitu kan. Melihat itu. Sehingga dia mencari Tuhannya dari situ. Yang belajarannya bagi kita semua bahwa dari sudut manapun kita akan ketemu dengan Allah. Kita belajar apapun. Walaupun ilmu itu mungkin datangnya dari barat sana. Karena awal mula ilmu itu datangnya dari Allah. Mungkin seorang ahli ekonom gitu kan. Kalau dia menjernih kayak Ibrahim alaihissalam, dia akan ketemu dengan Allah dengan ilmu yang dia pelajarinya. Tapi kalau tidak jernih, tidak ikhlas, gitu kan. Mohon maaf, misalkan seperti tokoh Harun Yahya. Ada yang tahu kan Harun Yahya? Luar biasa, ilmuwan luar biasa. Dia yang mematahkan berbagai teori-teori Darwin kan. Tapi sekarang dia tersesat. Di Turki pun jadi ditangkap. Karena dia mendirikan sekte sesat. Kok bisa begitu? Berlebihan ilmunya Pak. Kalau ada berlebihan begitu Pak. Makan itu sehat kan. Kalau berlebihan jadi penyakit. Ilmu pun juga sehat. Kalau berlebihan jadi penyakit. Merasa nggak ada yang bisa melawan teori-teori dia, jadi berlebihan Pak, buat sekte sendiri dia. Di antara kalau perempuan-perempuannya tuh pakai rok, bukan rok lagi, celana-celana pendek, apa dugem-dugem, dansa-dansa gitu. Berbagai ulama udah mengingatkannya gitu kan pada orang ini, tapi tidak pernah mau menggubrisnya, akhirnya ditangkap. Sektenya dianggap aliran sesat. Kalau baca bukunya kan luar biasa. Saya baca bukunya lengkap tuh. Mahal-mahal pun saya beli tuh. Tapi setelah gitu, gimana nih? Sesat juga. Ya manusia, Pak, bisa berubah kan. Jangankan Harun ya kan ada sahabat itu begitu kan, ahli Quran lagi kan. Ujungnya murtad kan begitu. Gara-gara seorang wanita cantik. Di zaman Ali dia murtadnya kan. Ketika dia melihat seorang wanita Persia cantik, dia ingin menikahinya, ahli Quran, hafal Quran, bahkan di zaman Umar jadi rujukan. Umar kalau apa-apa mintanya kepada orang ini, saya lupa namanya.
Tapi ketika wanita itu dilamar oleh dia mengatakan, saya mau menerima lamaran Anda dengan satu cara, bunuh Ali. Mau dia, murtad akhirnya kan, mau bunuh Ali. Di situ kenapa hikmahnya Al-Fatihah diulang-ulang, mengingatkan terus tentang ketuhanan. Ya, harus dipahami. Setidaknya bagi kita, ya, kalau belum menguasai Al-Quran, Al-Fatihah dulu lah. Karena inilah inti gambaran Islamnya. Bahwa seluruh isi Quran itu yang pertama adalah menggambarkan tentang ketuhanan. Dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas itu semuanya itu menggambarkan tentang itu. Yang kedua, Al-Quran atau Al-Fatihah menggambarkan tentang hubungan antara makhluk dengan Khalik. Nah, Khalik dengan makhluknya. Itu ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dengan sikap, pernyataan. Pernyataan siapa? Hamba, makhluk kepada Khalik, kepada penciptanya. Kenapa? Karena mempelajari 4 tadi kan, 4 ayat tadi dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Ketika dia mengimani tentang ketuhanan ini, ujungnya pasti begitu. Dalam dunia kerajaan, ilustrasi misalkan, kalau dia mengimani, meyakini itu raja saya, kalau paham dalam dunia kerajaan, dia pasti akan melakukan janji setia, loyalitas kepada rajanya. Dalam ayat keempat tadi kan ada Malikiyah, raja, gitu, pemilik, penguasa. Dalam dunia kerajaan itu mirip dalam dunia ketuhanan sebenarnya. Makanya disebutnya raja itu adalah titisan dewa, kan begitu. Karena kalau ada dalam dunia kerajaan itu semua milik raja, tanah milik raja, kita pun milik raja. Makanya diminta kesetiaannya. Makanya kalau nggak setia, pemberontak namanya gitu. Allah nggak minta tuh kalau dalam Al-Fatihah, Allah nggak minta. Tapi manusia yang beriman pada Allah, pasti dia langsung memberikan kesetiaannya dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesetiaan. Karena semua milik Allah. Tubuh kita milik Allah, roh kita milik Allah. Mau ngapa lagi? Makanya kalau kita nggak setia pada Allah, pemberontak namanya. Nah, baru yang ketiga bagian dari Al-Fatihah. Kita poin per poin kita bahas. Yang ketiga bagian Al-Fatihah adalah hak hamba Allah atau ketentuan hamba Allah. Setiap hamba Allah cuma ingin satu sebenarnya kan ketentuannya, kenikmatan. Tapi Allah menggambarkan walaupun dengan bahasa berbeda kan, menggambarkan bahwa tentang ketentuan hamba Allah itu ada yang diberi nikmat, ada yang tidak kan gitu. Dalam bacaan ayatnya ada 3 poin kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu 1 poin. Ghairil maghdubi. Poin kedua, waladdallin. Poin ketiga. Ada 3 poin manusia itu ketetapannya. Dan sebagai hamba Allah yang beriman, mempraktekkan ketika iyyaka na'budu itu dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Wah, sesungguhnya permintaan kita pada Allah cuma satu, inginnya petunjuk jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Jalan kesetiaan gitu kan. Kalau kita ingin menaklukkan dunia ini, jalan kesetiaan diambil. Dan itu janji kita pada saat makanan itu disebut pemberontak itu karena kita janji setia 17 kali tiap hari kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpraktek ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam prakteknya tidak mengambil jalan yang lurus, itu kan kebohongan. Kebohongan. Ketika menelusuri jalan yang penuh nikmat, siapa yang penuh nikmat kan begitu kan. Nah, nanti lengkapnya kan bahwa Al-Fatihah tadi inilah intisari Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri adalah tafsir dari Al-Fatihah. Memahami lebih detail Al-Fatihah, ya bacalah tafsirnya yaitu Al-Quran. Dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas itulah mentafsirkan Al-Quran. 3 poin dalam prinsip Al-Fatihah itu digambarkan dalam Al-Baqarah sampai An-Nas.
tentang siapa Allah. Walaupun nanti redaksi yang berbeda-beda, bahkan menceritakan tentang contoh-contoh kehidupan masa, tapi tidak pernah lepas dari 3 poin ini. Yang mana bahwa umumnya kalau orang yang diberi nikmat oleh Allah itu orang yang jalannya lurus, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya lurus pada. Orang yang dihancurkan oleh Allah karena pemberontakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jalannya bengkok. Yang kita kenal misalkan kaum Ad gitu kan, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, kaum Fir'aun, itu kan jalannya bengkok-bengkok semua. Rata-rata kebengkokannya apa? Musyrik, dengan berbagai kemusyrikannya. Fir'aun yang paling terkenal kan kata-katanya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, ngakunya paling tinggi lagi. Ya. Dan biasa setiap manusia memang punya potensi untuk ke situ. Maka itulah bahwa diulang-ulangnya Al-Fatihah itu hikmahnya adalah agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan kita ini. Karena kita manusia punya potensi itu. Potensi musyrik itu kita bisa dituhankan kitanya atau kita menuhankan sesuatu. Saat kita dituhankan, karena kita punya posisi di atas orang yang menuhankannya. Sederhananya sebagai orang tua, sebagai ayah, kepala rumah tangga atau ayah itu kan. Di antaranya kalau udah anak ngomong, kamu ini tahu apa? Anak baru oleho gitu kan. Kamu tahu apa? Kamu ini masih beras kencur. Bapak ini sudah punya pengalaman, itulah potensi dituhankan. Disuruh sungkem, suruh sujud, itulah potensi dituhankan. Memang nggak boleh cium tangan, boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi di situ ada potensi untuk ke situ. Jadi bos, kerja jadi manajer, jadi direktur. Itu ada potensi dituhankan. Atau dirinya menuhankan dirinya gitu kan. Saya ini manajer kamu loh. Kamu tahu apa? Kamu junior, saya senior. Nah itulah potensi menuhankan dirinya. Firaun itu tadinya tidak dolim, Pak. Kadang kan berbagai kekuasaannya semakin merajalela luar biasa kan, semakin berkuasa, hartanya banyak, pasukannya didukungkan oleh Hamam, oleh Korun, hartanya oleh Korun kan, perbendaharaannya kan, tentaranya ada panglimanya namanya Hamam kan begitu. Dan nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan potensi itu muncul kadang-kadang dari bawah. Anda ini, itu Pak. Perusahaan ini maju kan karena Anda. Masjid ini makmur karena Anda. Saya, gitu. Mulai itu muncul. Nah, warning. Mulai muncul tuh kan yang begitu-begitu tuh muncul. Kayak hati-hati kalau kita udah memuji orang juga hati-hati, jangan berlebihan. Yang dipuji juga jangan sok, gitu kan merasa. Ya, orang-orang yang soleh, solehan, kalau dipuji orang tuh astagfirullah. Karena khawatir gitu kan. Fisik kadang tidak berubah, tapi hati, saya juga memang benar saya teh hebat lah gitu. Itulah mana Al-Fatihah diulang-ulang, karena menanamkan tiap hari tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kasih sayang kita? Hanya Allah yang punya kasih sayangnya. Nanti Ar-Rahman sendiri Pak, itu ditafsirkannya dalam satu surat Ar-Rahman. Enggak ada surat yang menyebut satu nama, itu Allah Ar-Rahman. Itu satu surat menggambarkan tentang itu. Tapi justru kalau kita baca surat Ar-Rahman, banyaknya bahasanya fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana yang kau telah lupakan? Itu yang Allah ulang-ulang itu. Kayak sayang Allahnya aja satu-satu aja gitu kan. Tapi kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban itu diulang-ulang. Kenapa? Itu manusia. Poho Pak, suka lupa, anasian, maksudnya pelupa. Saya lagi makanya kenapa diulang-ulang itu agar nggak lupa. Ingat lagi dengan perjanjiannya, ingat lagi dengan jalan saya tuh ini, jalan saya tuh ini.
Saya renungkan betul Al-Fatihah tuh, bacanya. Terakhir karena sudah warning tadi, bahwa bagi kita, ya anggaplah kita, karena kita ini belajar Pak ya, termasuk saya, dalam belajar itu ya ada yang namanya pengguna Pak, pemakai gitu Pak ya. Posisikan terlebih dahulu kita sebagai pengguna, pemakai. Sudah cukup sebenarnya kalau sebagai pengguna itu baca Al-Quran, baca terjemah kemenang sudah cukup Pak. Sebagai pengguna, yang penting bisa menggunakan. Yang penting dalam prakteknya menggunakan Quran, memakai Quran itu jangan banyak mikir, jangan banyak komentar, jangan banyak ngeluh. 3 ini yang membuat kita gagal. Dipikirin, amalkan aja. Tugas itu bukan untuk mikir Pak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu beriman, praktek, jangan banyak mikir. Datang ayat dipikirin, jangan praktekkan langsung Pak. Takut salah, biarin salah mah ada yang nasihatin nanti. Begitulah para sahabat. Datang ayat, praktek, salah, tegur Rasul gitu. Tapi kalau saya praktek, siapa yang negurnya? Makanya punya guru Pak. Daripada mikir nanya ke gurunya, dan mikir hese orang Pak. Nanya ke gurunya, Pak Ustadz saya gini, gurunya yang nasihatin gitu. Makanya ayat kalimat berikutnya kan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ketika saling menasihati, bukan kita harus menasihati aja, bertanya itu bagian dari tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Kita ingin nasihati. Ya kali jangan banyak mikir, jangan banyak komentar. Iya mah nggak cocok dengan saya, jangan banyak komentar. Quran itu benar Pak, insya Allah nggak akan salah. Pasti cukup dengan kita, pasti kita butuh dengan itu. Jangan dikomentarin Quran. Atau jangan dikeluhkan, wah berat, jangan dikeluhkan Pak. Menguasai Islam pertama sebagai pemakai, pengguna, jangan banyak mikir, ya, jangan banyak komentar, jangan banyak mengeluh, praktekkan aja gitu kan. Itu yang pertama. Baru kalau kita memang mau meningkat lagi belajarnya, jadi pengedar Pak. Ya mungkin bagi saya udah jadi pengedar lah kira-kira. Karena ceramah kemana-mana ngedarin terus Pak. Nah, tingkatkan dikit kalau jadi pengedar Pak. Karena kalau pengedar itu kan suka ditanya Pak, gimana cara menggunakan ini, harus tahu tuh jawabannya. Tapi saya jadi pengedar masih pengedar yang awalan Pak. Makanya kalau ceramah begini nggak pernah kasih waktu bertanya Pak. Aku bisa jawab soalnya kan Pak. Ya bingung kalau bisa jawab. Nah, nanti kalau mau meningkat lagi baru jadi bandarnya Pak. Bandar utamanya Rasulullah Pak, bandarnya Rasulullah. Itu belajar. Jadi Al-Fatihah silakan pelajari dengan luar biasa. Baca dulu terjemahnya gitu kan ya. Ningkat dikit kan nanti baca tafsirnya, diskusi nanti kayak begitu ya. Itu saya baru pengantar, udah Al-Fatihah judulnya, pengantar lagi gitu. Jadi mengantarkan Al-Fatihah. Tapi saya hanya menyampaikan tadi bahwa poinnya Al-Fatihah adalah sebagai pembuka, itu bukan hanya membuka-buka saja, tapi ini membuka kehidupan kita. Kita ingin menaklukkan kehidupan dunia dan akhirat nanti. Karena kita harus nyambung, dunia harus kita taklukkan untuk menaklukkan surga kita insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kurang dan salah dari saya dimaafkan. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.